Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan pengenalan peralatan perkantoran. Sebelumnya, mungkin saya akan mempresentasi terlebih dahulu. Hari ini adakah yang tidak masuk? Lengkap, Bu. Baik, alhamdulillah, semoga selalu senantiasa sehat ya kalian semua, dan juga selalu semangat belajar. Untuk materi hari ini yaitu pengenalan peralatan perkantoran. Sebelum mulai dalam saya menjelaskan terkait materi, adapun kaitan materi ini dengan topik materi yang selanjutnya yaitu teknologi perkantoran dan juga manajemen. Kenapa sih itu teknologi perkantoran dan juga manajemen perkantoran itu terdapat kaitannya dengan materi peralatan perkantoran ini? Dikarenakan peralatan perkantoran itu nanti menjadi bekal ketika kalian mempelajari terkait dengan teknologi perkantoran dan juga manajemen perkantoran. Nah, keterkaitan ini mungkin bisa langsung kita mulai untuk jelaskan terkait apabila nanti kalian bekerja di sebuah kantor, kalian lebih memilih mengerjakan pekerjaan kantor tersebut dengan cara manual atau dengan bantuan peralatan perkantoran. Mengapa demikian? Ada yang ingin berpendapat? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Boleh, Mbak Wulan? Saya akan lebih memilih menggunakan peralatan perkantoran agar waktunya bisa lebih cepat. Baik, benar sekali. Dengan menggunakan peralatan perkantoran tersebut, maka pekerjaan administrasi di kantor itu menjadi lebih efisien dan juga efektif. Nah, dari situ kita dapat tahu bahwa hari ini kita akan mempelajari terkait dengan peralatan perkantoran yang dalam konsep dasarnya itu sudah dijelaskan dari jawaban dari Mbak Mulan tadi. Sekarang kalian kerjakan pretest ini untuk mengukur kemampuan awal sebelum mendapatkan materi dari saya. Sudah? Ada yang? Tadi kalian sudah menjawab? Sudah. Yang ini ya jawabannya yang benar yang ini. Terus mungkin ini karena ada kendala ya anak-anak, mungkin untuk penilaiannya sudah muncul di kalian. Baik, selanjutnya kita lanjut untuk menjelaskan materinya ya. Baik, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, diharapkan setelah mendapatkan materi ini siswa dapat menjelaskan pengertian peralatan perkantoran dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis peralatan perkantoran yang digunakan dalam kegiatan administrasi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan fungsi beberapa peralatan perkantoran yang umum digunakan di kantor serta manfaat peralatan perkantoran dengan benar. Baik, selanjutnya mungkin pengertian dari peralatan perkantoran itu sendiri. Peralatan perkantoran adalah alat yang digunakan untuk membantu pekerjaan administrasi di kantor agar pekerjaan yang dilakukan itu bisa menjadi lebih cepat dan juga efektif. Selanjutnya, fungsi secara umum dari peralatan perkantoran itu yaitu yang pertama mempermudah pekerjaan perkantoran. Yang kedua, membuat pekerjaan itu menjadi lebih cepat dan juga efisien. Yang ketiga, mendukung kelancaran aktivitas di kantor. Yang selanjutnya, jenis-jenis peralatan perkantoran itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis.
Yang pertama yaitu peralatan pengolah dokumen. Yang kedua, peralatan pengelola dokumen. Yang ketiga, peralatan penyimpan dokumen. Nah, untuk pengertiannya tersendiri yaitu ini peralatan pengolah dokumen itu adalah alat yang digunakan untuk membuat, mencetak, dan juga menggandakan dokumen. Adapun contoh dari peralatan pengolah dokumen itu ada contohnya yaitu printer. Nah, printer ini berfungsi untuk mencetak dari komputer, dokumen dari komputer dalam bentuk hardfile atau dokumen kertas. Untuk yang kedua ada mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi ini digunakan untuk menggandakan dokumen atau menyalin dokumen menjadi lebih dari satu gitu. Untuk yang ketiga ada scanner. Nah, scanner ini alat yang digunakan untuk mengubah dokumen fisik atau hardfile menjadi dokumen digital. Yang selanjutnya peralatan pengelola dokumen. Nah, peralatan pengelola dokumen ini digunakan untuk menyusun, merapikan, dan juga menyatukan dokumen. Nah, di sini ada beberapa contoh: stapler, perforator, paperclip. Nah, adakah yang bisa menjelaskan dari fungsi ketiga alat ini? Mungkin satu-satu. Ada yang ingin berpendapat? Mungkin. Kalau tidak, saya tunjuk ya, anak-anak. Mungkin stapler, Mbak Nanda. Stapler lebih ke untuk menyatukan dokumen. Benar sekali ya. Tepuk tangan buat Mbak Nanda. Mungkin yang selanjutnya perforator. Nah, ini memiliki fungsi untuk apa? Anak-anak mungkin yang ada ingin yang berpendapat? Untuk mengubah kertas. Bagus sekali Mbak Nisa. Tepuk tangan buat Mbak Nisa. Selanjutnya untuk paperclip atau penjepit kertas. Nah, ini fungsinya untuk apa? Mungkin ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu. Untuk menyatukan dokumen. Bagus sekali Mbak Ulan. Tepuk tangan buat Mbak Ulan. Mungkin untuk yang paperclip ini saya ingin berulang sedikit ya teman-teman. Mungkin yang paperclip ini atau penjepit kertas ini fungsinya untuk menjepit sementara ketika kita ingin misal mau menjilid. Nah, itu biar dokumennya itu rapi dan tidak bergeser ketika mau dijilid itu dengan menggunakan penjepit kertas tersebut. Oke, selanjutnya peralatan penyimpan dokumen. Nah, peralatan penyimpan dokumen ini adalah alat yang digunakan untuk menyimpan dokumen agar tersusun secara rapi dan juga dapat ditemukan kembali di suatu hari ketika ingin membutuhkan. Adapun contohnya itu ada map arsip, opener, dan juga filing cabinet. Nah, adakah yang tahu terkait dari fungsi dari ketiga alat ini? Mungkin yang ingin berpendapat? Kalau tidak, saya tunjuk ya anak-anak. Mungkin yang belum aktif, Mbak Alda. Map arsip ini berfungsi untuk apa? Menyimpan dokumen. Benar sekali ya. Mungkin lebih lengkapnya lagi untuk menyimpan dokumen agar tersusun rapi di dalam sebuah map gitu. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin opener ini berfungsi untuk apa Mbak Alizana? Menurut saya itu juga digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen tetapi dalam jumlah yang banyak. Bagus sekali. Dan juga ada tambahan lagi untuk opener ini mungkin cara menyimpannya itu di opener itu dengan cara dilubangi di bagian tepinya. Untuk yang selanjutnya ada filing cabinet. Nah, filing cabinet ini Mbak Diva fungsinya untuk menyimpan opener juga. Bagus sekali jawabannya Mbak Diva. Nah, untuk filing cabinet ini mungkin ada tambah lagi juga lebih jelasnya lagi yaitu sebuah almari penyimpanan yang di dalamnya itu dapat laci-laci penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan map arsip atau opener gitu. Mungkin dari yang saya jelaskan tadi ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas? Ada atau tidak? Baik. Yang selanjutnya mungkin diskusi. Nah,
Sekarang ini coba diskusikan sebentar dengan teman kalian. Sebutkan contoh peralatan kantor lain yang ada yang kalian ketahui dari di sini. Tapi kan ini jumlahnya kan agak yang mungkin Mbak Anita ke sini, untuk Mbak Alda tetap di sini. Nah, ini tim A, sini tim B. Nah, tim A ini menyebutkan dari peralatan pengolah dokumen, yang di sini peralatan penyimpan dokumen. Mungkin contoh lainnya boleh diskusi 30 detik ya. Baik, apakah sudah diskusinya? Ya. Baik, perwakilan dari tim A dan juga tim B boleh maju? Maju, ya. Untuk tim A yaitu pengolah dokumen antara lain seperti laptop, mesin tik dan juga mesin penghancur kertas. Benar sekali, tepuk tangan buat Mbak Pulang. Yang selanjutnya dari tim B. Baik, untuk tim B bagaimana terkait dengan peralatan contoh lain dari peralatan penyimpan dokumen? Ada arsip, terus rotary sama box arsip. Boleh saya tanya terkait dengan fungsinya? Kalau arsip untuk menyimpan arsip seperti biasanya, tapi lebih terbuka daripada filing kabinet. Kemudian rotary juga lebih terbuka tapi bisa diputar-putar. Kemudian kalau box arsip itu lebih tertutup. Bagus sekali, jawaban yang cukup bagus dan spesifik. Tepuk tangan buat Mbak Nisa. Bagus sekali ya. Kelas ini sangat aktif dan cukup baik. Baik, selanjutnya ada studi kasus. Nah, di sini di sebuah kantor administrasi PT Sejahtera Abadi, seorang staf administrasi diminta menyiapkan dokumen laporan rapat untuk 15 karyawan. Dokumen tersebut harus dicetak dari komputer, digandakan agar semua peserta mendapatkan salinan dan disusun dengan rapi sebelum dibagikan kepada peserta rapat. Setelah rapat selesai, kemudian dokumen tersebut harus disimpan kembali agar mudah ditemukan jika dibutuhkan di kemudian hari. Peralatan yang tersedia di kantor tersebut antara lain map arsip, stapler, printer, dan juga mesin fotokopi. Nah, pertanyaan dari saya, menurut pendapat kalian, bagaimana urutan penggunaan peralatan perkantoran dengan benar dan juga tepat, serta alasan mengapa memilih tersebut untuk urutan-urutannya? Mungkin yang ada yang ingin berpendapat terkait dengan studi kasus ini? Ada, Mbak Bulan? Menurut saya urutan yang pertama itu bisa dari printer dulu, yaitu karena digunakan untuk mencetak dokumen dari komputer. Lalu mesin fotokopi untuk menggandakan dokumen tersebut. Setelah itu stapler untuk menyatukan dan merapikan agar tidak tercecer kemana-mana. Lalu map arsip untuk menjadikan satu ini, lalu bisa disimpan. Bagus sekali jawaban dari Mbak Bulan. Tepuk tangan buat Mbak Bulan. Selanjutnya, Mas. Kalian boleh scan ini untuk dari materi yang telah saya jelaskan. Terus kalian kerjakan hostesnya. Oke, yang selanjutnya apa yang kalian dapatkan pada pagi hari ini dari pembelajaran yang telah saya sampaikan? Mungkin ada yang ingin menjawab atau berpendapat? Hari ini kita sudah belajar apa saja, anak-anak? Ayo kita refleksi sama-sama. Peralatan perkantoran, Benar. fungsi peralatan perkantoran, terus ada peralatan perkantoran terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada peralatan pengolahan dokumen dan menyimpan dokumen. Bagus Gitu, sekali Ibu. jawaban dari Mbak Anita. Maka
hari ini. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Mungkin ada refleksi pembelajaran ini. Mungkin hari ini pertemuan itu seru, senang, bosan. Nanti kalian scan aja, silahkan kalian foto, nanti jadikan refleksi buat saya nanti untuk evaluasi buat pembelajaran berikutnya. Itu ya, sudah difoto? Sudah Ibu. Lanjut. Untuk yang selanjutnya mungkin ini tugas untuk minggu depan ya anak-anak, nanti bisa difoto dulu kan untuk masuk ke kuisis. Nanti saya rekap hasilnya sebagai penilaian harian. Untuk materi yang selanjutnya kita akan belajar terkait dengan prosedur penggunaan peralatan perkantoran. Tetap semangat dan juga jaga keaktifan belajar kalian, dan juga tetap semangat untuk belajar serta untuk pembelajaran besok kalian harus belajar terlebih dahulu agar ketika mengerjakan post test dan juga tes bisa lancar. Begitu untuk yang berikutnya. Terima kasih, mohon maaf atas penyampaian yang kurang tepat dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.